Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, saat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Sehat ya? Kita bersyukur bahwa kita saat ini telah memasuki masa-masa Prapaskah. Itu berarti kita akan menyiapkan diri untuk menyambut Paskah. Di masa-masa Prapaskah kita akan terus diingatkan bagaimana saat-saat Yesus menyiapkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dimulai dari kematiannya di kayu salib sampai pada kebangkitannya. Kita akan merayakannya dan kita akan melihat ada pengharapan baru di dalam Kristus yang bangkit itu. Selamat menyambut Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun hanya di layar kaca. Nah, adik-adik, kayaknya semuanya sudah siap ya. Kakak seneng banget nih adik-adik bisa jumpa dengan adik-adik. Jam berapa ya? Wah, adik-adik, ini waktunya kita mau sekolah minggu online adik-adik. Yeay! Wah, kakak yakin banget adik-adik pasti sudah siap. Sudah pakaian yang rapi. Mungkin yang adik-adik kelas kecil sudah minum susu. Adik-adik sudah makan. Dan sekarang siap untuk melihat YouTube Sekolah Minggu Online kita. Weh, keren, hebat. Kalau gitu sudah disiapkan juga ya Alkitabnya ya. Wah, kakak juga mau siap-siap nih adik-adik ya. Bentar ya, bentar. Yeay, kakak sudah siap juga adik-adik. Wah, senang sekali adik-adik. Wah, kalau begitu adik-adik yuk kita bangkit berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Satu Pujian. Yuk adik-adik, siap berdiri semua. Yuk mari. Matahari bersinar
sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kita berdoa dulu yuk. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada minggu pagi ini kami boleh bangun tidak kurang suatu apapun, dan kami siap untuk sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadikanlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi semua telah mendengar panggilan Tuhan menyebut nama adik-adik. Di antara adik-adik, ada yang lagi sakit nggak ya? Oh, ada juga ternyata ya. Ada yang kurang sehat ya. Oke adik-adik, nanti pasti kakak doakan. Semoga adik-adik lekas sehat, lekas pulih. Dan adik-adik tetap semangat dalam sekolah minggu kita. Keren-keren semua. Wah, kalau gitu adik-adik senyum dulu dong. Kakak pengen lihat. Aduh, coba yang di sebelah sana. Senyum. Ya, kelihatan giginya dong kayak kakak nih. Ya, kelihatan gigi. Wah, senyum berarti sukacita. Kalau gitu, karena kita sukacita, kita happy. Kita mau nyanyi satu pujian. Kita mau nyanyi happy ya ya ya. Yuk, yuk. Bisa semua kan? Pasti bisa. Yuk, kita nyanyi. Nah adik-adik gimana? Pasti happy ya? Sudah goyang sana, goyang sini, pakai happy ya? Adik-adik, gak terasa loh bahwa sebentar lagi waktunya kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Sebelumnya, kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Nah, pasti adik-adik bisa nih. Kakak yakin banget ini lagu kesukaan adik-adik waktu di kelas. Yuk, kita siapkan hati kita dan kita menyanyikan lagu Ku buka Alkitab. Mari adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, satu kali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah,
karena kami boleh beribadah walau melalui online. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami juga agar kami dapat duduk dengan tertib dan bisa mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Happy di sekolah minggu hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya masih ada yang diam. Atau suaranya masih pelan-pelan. Kakak sapa ya sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hebat. Adik, gambar apa ini? Adik-adik tahu nggak? Ya, benar. Gambar Alkitab. Cerita firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya, bagus. Sudah siap semua. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, Kak? Ya, jawab yang kenceng ya. Kakak tanya sekali lagi. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, Kak? Hebat. Sekarang duduk yang manis. Kak Happy mau cerita. Cerita firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik nanti bisa minta tolong mama papanya membacakannya ya. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik nanti baca sendiri di rumah ya, masing-masing. Oke, adik-adik, lihat, ini gambar apa ya? Adik-adik tahu? Ada apa ya? Ya, benar. Ini gambar salib. Ada apa ya dengan salib? Kenapa mesti salib? Sebelum kakak lanjutin, kakak mau tanya. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Wah, semuanya masih ingat ya? Ya, bagus. Nah, adik-adik, cerita minggu lalu itu ada Bapak Pilatus. Bapak Pilatus itu sebenarnya tahu loh adik-adik, kalau Yesus tidak bersalah. Yesus orang yang baik. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi orang-orang yang lain, orang-orang banyak itu menginginkan Yesus dihukum adik-adik, disalibkan. Akhirnya Bapak Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang banyak untuk dihukum adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, Yesus disuruh mengangkat salib yang panjang dan berat adik-adik. Panjangnya itu atau tingginya melebihi dari tinggi tubuhnya Yesus. Berat sekali. Dan Yesus membawa salib itu harus ke Bukit Tengkorak adik-adik. Atau Bukit Golgota. Bukit apa? Golgota. Dalam perjalanan, Yesus membawa kayu salibnya. Sangat berat. Letih sekali. Capek
capek. Sampai Yesus terjatuh-jatuh adik-adik. Luka-luka. Badannya luka akibat terjatuh dan disiksa adik-adik. Di dalam perjalanan ada Bapak Simon dari Kirene. Bapak Simon ini membantu Yesus untuk mengangkat salib yang berat itu adik-adik. Berjalan, berliku-liku, dan perjalanannya itu sangat jauh. Dari gedung pengadilan Bapak Pilatus ke Bukit Golgota itu sangat jauh adik-adik. Berliku-liku, naik turun bukit. Sangat berat adik-adik. Di tengah perjalanan ada pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang yang sayang sama Yesus. Terutama yang perempuan-perempuan. Mereka menangis melihat Yesus berjalan menuju Bukit Golgota dengan rasa yang sangat menyakitkan. Kemudian adik-adik, Yesus berkata, "Jangan tangisi aku," kepada perempuan-perempuan itu. Jadi adik-adik, Yesus tidak mau orang-orang menangis, orang-orang sedih, karena Yesus mau melakukan perkara yang besar, mau menyelamatkan manusia. Kemudian berjalan dan terus berjalan, banyak orang-orang yang mengolok-olok dia. Banyak yang mengejek Yesus. Tapi Yesus hanya diam. Sampai akhirnya Yesus di Bukit Golgota adik-adik. Yesus disalibkan. Tetapi di sana Yesus tidak sendirian adik-adik. Yesus ditemani ada 2 penjahat yang memang benar-benar melakukan kejahatan. Beda dengan Yesus. Yesus tidak melakukan kejahatan adik-adik. Yesus itu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Beda dengan 2 penjahat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Kemudian adik-adik, salah satu penjahatnya tidak mendukung Yesus. Dia mengolok-olok Yesus, mengejek Yesus, dan mengatakan sebenarnya bahwa Yesus bisa loh melepaskan diri. Kenapa dia tidak melepaskan diri? Dia punya kuasa. Yesus hanya diam dan dia berdoa buat orang-orang yang telah mengejek dia, mengolok-olok dia. Dia hanya berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh luar biasa Yesus. Yesus tidak marah, tidak kesal, tetapi Yesus malah berdoa buat mereka. Nah, kemudian penjahat yang di sebelahnya lagi adik-adik justru mendukung Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah orang benar, orang yang tidak perlu dihukum, orang yang baik, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, kemudian penjahat tersebut mengatakan kepada Yesus, "Ingatlah aku jika engkau sudah tidak ada di sini." Kemudian apa kata Yesus? Yesus mengatakan,
hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Yesus. Yesus disalib karena untuk mengampuni dosa-dosa kita adik-adik. Yesus tidak mau kita sedih. Yesus mau menjadi dan merelakan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Makanya adik-adik, kita harus bersyukur kalau Tuhan Yesus juga mati buat kita. Dia mau disalibkan buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mau mengakui kesalahannya dan berdoa untuk meminta pengampunan Tuhan. Jadi, adik-adik harus menjadi anak yang baik dan bersyukur. Anak yang setia kepada Tuhan. Anak yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Karena kasih Tuhan luar biasa buat adik-adik. Buat semuanya. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Semoga adik-adik menjadi anak yang luar biasa ya. Mau jadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adik-adik dari Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi adik-adik ya. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan? Tuhan Yesus telah disalibkan untuk kamu, untuk aku, untuk semuanya. Adik-adik, dengan begitu kita juga mau mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Nah, kesempatan kali ini kita bisa bersyukur dengan memberikan persembahan. Yuk adik-adik, persiapkan persembahan yang terbaik. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Pasti bisa ya. Adik-adik, persembahannya bisa dititipkan ke mama papa. Nanti mama papa bisa memberikan ke gereja. Atau mama papa bisa mentransfernya ke rekening gereja. Yuk kita nyanyi beri syukur. Beri syukur, beri syukur. Kasihnya akan jadi
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini Engkau berkati Bapa sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menyertai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat keadaan dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong kami Tuhan. Engkaulah tempat kami bersandar Tuhan di dalam masa pandemik yang berkepanjangan ini. Kami yakin percaya pertolongan-Mu sungguh ada dan sungguh baik. Tuhan Yesus, di antara kami ada yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau tolong, mau pulihkan, Kau mau sembuhkan ya Bapa. Karena kami yakin percaya oleh bilur-bilur-Mu, semua yang sakit boleh kembali pulih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami di Indonesia ini Tuhan di dalam tahun vaksinisasi. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Berkati juga Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun tempat berada. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh menjadi menara yang baik buat orang-orang sekitar. Menjadi lilin-lilin kecil. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu kami setelah mengumpulkan persembahan ini dan kami berdoa. Amin. Adik-adik, kelas sekolah minggu kita belum berakhir. Sekarang waktunya apa ya adik-adik? Ayo, tadi kita bernyanyi sudah. Membaca firman Tuhan sudah. Terus kita juga udah ngumpulin persembahan. Ayo, apalagi yang belum? Benar kamu. Kita akan melakukan aktivitas. Dadah! Aktivitasnya kali ini karena kita telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus disalibkan demi cintanya buat kamu dan buat aku dan buat semuanya. Kita mau membuat aktivitas adalah seperti ini. Nah, adik-adik, cara buatnya bisa ikutin video berikut ini. Adik-adik, ini gunanya untuk pembatas Alkitab atau bisa diselipkan di buku bacaan pelajaran adik-adik. Nah, jangan lupa kalau sudah dibuat dan ditulis namanya seperti ini, adik-adik foto dan kirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Yuk adik-adik, selamat beraktivitas. Oke adik-adik, tidak terasa ya bahwa kelas sekolah minggu kita minggu ini sudah berada di penghujung acara. Waduh, kakak sedih deh mau berpisah sama adik-adik sebentar lagi. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, minggu depan kita berjumpa lagi di YouTube Sekolah Minggu. Nah, untuk mengingat cerita kita pada hari Minggu ini bahwa Tuhan Yesus disalibkan, yuk kakak punya lagu satu lagi. Kita menyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yuk kita bangkit berdiri, yuk semangat-semangat, yuk kita mari menyanyi.
Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung acara sekolah minggu. Sebelumnya kita mau doa tutup dulu yuk. Tapi kakak mau ngingetin nih buat adik-adik kelas kecil, kelas balita, kelas batita. Masih ingat lagunya? Tanganku ada dua, berapa jarinya? 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Dari pagi hingga pada saat ini kami telah menyelesaikan sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami selalu ya Tuhan sepanjang minggu ini. Biar di minggu depan kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkati kami ya Tuhan, juga mama papa, oma opa, keluarga kami semua, teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, Engkau mau tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami di kayu salib. Ajar kami ya Tuhan boleh turut menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak tetap mengingatkan ya adik-adik, jangan lupa kalau adik-adik mau pergi-pergi, mau keluar rumah, memakai masker. Tapi kalau adik-adik tidak perlu, tidak usah keluar rumah untuk menjaga kesehatan adik-adik juga. Ya, jangan lupa sering-sering juga adik-adik mencuci tangan ya, biar selalu bersih dan sehat. Dan makan makanan yang bergizi. Yuk, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye.